Pilu isak tangis bumi, gaung gemuruh gunung meluruh, mata air susut mengering, matahari enggan tebarkan kebaikan. Biru langit rindu membiru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwata illa billah. Rabbi sodri wa yassirli amri qaul datan lisani yaqul qala mabadu. Yang terhormat Pak Kabid Pendas dari Kota Gorontalo beserta dengan rombongan. Alhamdulillah kita sudah sampai. Ini namanya Ibu Bapak Sekolah SMP 10 Purwakarta atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran. Di sini juga ada dua sekolah berdampingan langsung dengan SD-nya. SD-nya SD 8 Cisere, sama SD-nya juga Sekolah Ekologi Pajajaran. Jadi satu komplek. Nah, untuk mempersingkat waktu tidak berpanjang-panjang karena kita juga ngejar, nanti ada agenda-agenda lain. Kita serahkan saja kepada pihak sekolah yang memang nanti akan kita dengarkan 5 menit saja untuk memberikan paparan dan gambaran proses pembelajaran apa sih yang ada di sini yang nanti mungkin bisa dijadikan studi tiru oleh Bapak Ibu semuanya. Kami silakan Pak Pian. Dan lama-lama ya Pak Pian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping di Sekolah Ekologi Kahuripan SMP 10 Purwakarta. Para tamu undangan yang saya hormati, Ibu Sekdis, yang saya hormati Pak Kabid, yang saya hormati Pak Kasih, Pak Pengawas, rekan-rekan guru, Bapak Kepala Sekolah, dan semua yang hadir. Berikut akan saya paparkan. Perkenalkan dulu, saya Sofian, mohon maaf. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP 10 Purwakarta. Saya akan memaparkan tentang implementasi pendidikan anti korupsi di Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran Purwakarta. Pertama-tama saya mau memperkenalkan dulu bahwa di Purwakarta ini ada Bunga Pendidikan Karakter Purwakarta Istimewa. Sudah ya? Oke. Sudah ya. Oke, ini ada 9 nilai PAK ya Bapak Ibu ya. Kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian, kedisiplinan, kemandirian, kesadaran, kerja keras, dan keberanian. Terus berjumpa di kertas ya, gitu ya. Berjumpa di kertas. Nah, untuk di kami Bapak Ibu itu ada 4 pendekatan untuk pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu kita pendekatannya intrakurikuler, yang keduanya pendekatan kelas kecakapan, ini kurikulum muatan lokal khas dari Sekolah Ekologi. Yang ketiganya pendekatan kegiatan ekstrakurikuler, dan keempatnya pendekatan kegiatan budaya sekolah, seperti itu. Kegiatan intrakurikuler kami menginsersikan muatan-muatan pendidikan anti korupsi itu ke dalam RPP Bapak Ibu, atau ke modul ajar ya, setiap mata pelajaran, khususnya di mata pelajaran PKN dan PAI, seperti itu. Terus juga kami di intrakurikuler itu ada di muatan lokal AKPK karena di AKPK itu keagamaan dan pendalaman kitab-kitab. Jadi ini khusus salah satu muatan lokal khas dari Kabupaten Purwakarta, seperti itu. Ini Bapak Agamanya semua agama Bapak Ibu. Kalau di kita ada 3 agama,
Yang pertama agama Islam ya, ada gurunya khusus, terus agama Kristen, ada gurunya khusus juga Bu Novi, dan satu lagi agama Buddha di kita. Dan untuk agama Buddha kita di luar, jadi ada langsung gurunya di luar seperti itu. Ini AKPK, agama Islam, ini yang Kristennya. Nah, untuk kelas kecakapan, nah ini mungkin yang khusus di kami ya, Bapak Ibu. Kita ada 6 kelas kecakapan Bapak Ibu yang kami lakukan, yaitu yang pertama ada kelas ekologi, kelas kesenian, kelas tata boga, kelas kerajinan, kelas literasi, dan kelas keagamaan. Di sini, betul. Ini khusus ya Bapak Ibu, di sekolah ekologi ada kurikulum khusus. Namanya kurikulum sekolah ekologi, salah satunya adalah kelas kecakapan. Itu dilaksanakan 2 jam setelah mata pelajaran selesai. Di kami jam 1 selesai, kita tambah 2 jam. Dan ini baru berlaku untuk kelas 7 saja Bapak Ibu, karena baru kami cobakan untuk tahun ini seperti itu. Oke, terus ini kecakapan ekologi. Untuk kecakapan ekologi, dan kami ini pengajarnya ini untuk kelas ekologi, ini pengajarnya khusus dari konsultan kami, yaitu Pak Rizky ya. Beliau pengajar dari kelas ekologi seperti itu. Nah, ini capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Ini capaian pembelajarannya, dan di kelas ekologi itu ada beberapa kegiatan yang mendukung pada implementasi pendidikan anti korupsi. Yang pertama adalah duduk hening Bapak Ibu. Ini peserta diarahkan untuk bisa menumbuhkan kesabaran dalam kondisi duduk gitu ya Bapak Ibu ya. Karena karakter anti korupsi ini salah satunya bisa ditumbuhkan apabila gelombang otak anak-anak itu tidak pada gelombang otak beta, tapi pada gelombang otak alfa seperti itu. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk memindahkan gelombang otak dengan teknik ini. Nah, ini padisinya seperti itu pengajar kita. Ya, nah nilai anti korupsinya itu ada kemandirian dan kesederhanaan seperti itu. Ya, seperti yoga, betul seperti yoga Bapak Ibu. Di kita ada khusus hening seperti itu. Yang kedua kegiatannya ada mindfulness. Mindfulness itu merupakan pembelajaran bermakna, di mana peserta didik diajak untuk menumbuhkan kebermaknaan dalam menjalani kehidupan. Dalam tema ini peserta didik belajar tentang loncatan-loncatan pikiran, kesadaran di sini dan saat ini, praktik mindfulness di kehidupan sehari-hari. Nah, terkadang anak-anak kita kan datang pulang gak dapat apa-apa gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Nah, di sini kita melatih anak-anak untuk bisa mindfulness. Dia bisa duduk, dia bisa berdiri, dan dia bisa merasakan apa saja yang ada di sekolah ini. Menangkap energi seperti itu. Dari mulai dia merasakan udara yang masuk ke dalam hidung gitu ya, paru-paru, mereka merasakan seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu adalah di kelas ekologi itu ada yang namanya kegiatan body scan Bapak Ibu. Body scan itu merupakan pembelajaran tentang pemindaian diri, di mana peserta diajak untuk mampu memahami dan serta mempraktikkan pemindaian tubuh secara mandiri untuk memperoleh pengetahuan diri mereka sendiri, sehingga menunjukkan rasa bersyukur. Nah, body scan ini anak-anak diajarkan untuk mereka bisa menggambar diri mereka dan memindahkan apa-apa ciri-ciri yang ada di diri mereka seperti itu. Jadi kayak di scan aja, scanning gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada hampir semua nilai pendidikan anti korupsinya masuk ke dalam kegiatan body scan ini seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan yang kedua, itu yang kelas tata boga Bapak Ibu. Ini kelas udah kelihatan kalau tata boga seperti apa gitu ya. Tanam apa yang kau makan apa yang kau tanam seperti itu. Nah, ini kayak bayam gitu ya. Ini bayam nih. Ini bayam Brazil dari lingkungan sekitar kita Bapak Ibu. Jadi anak-anak mengolah tanaman yang mereka tanam sendiri dan mereka masak gitu. Dan masaknya pun secara tradisional Bapak Ibu.
ditungku atau hawu ya, kalau bahasa Sunda dihawu gitu Bapak Ibu. Mereka nggak bisa langsung cetrek gitu, mereka harus berusaha gitu ya, seperti itu. Nah seperti, nah ini hawu Bapak Ibu, kita punya peralatannya seperti itu. Nah ini anak-anak sedang membuat wajib, kalau tidak salah ini ditunggu atau dihawu Bapak Ibu, seperti itu ya. Dan karakter anti korupsinya sangat banyak sekali, yaitu kemandirian, tanggung jawab, kepedulian, kerja keras, dan kesederhanaan. Nah ini Bapak Ibu, ini kita kenalkan anak-anak kita tentang hawu gitu ya. Jadi mereka kenal, tidak dengan kompor gas seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya kita ada kelas keagamaan seperti itu. Nah ini ada capaian pembelajarannya, dan ini ada karakter anti korupsi yang dikembangkannya seperti itu untuk kelas keagamaan. Terus ada kelas kerajinan, ini capaian pembelajarannya, dan ini karakter anti korupsi yang dikembangkannya. Itu gambarnya mereka sedang membuat celengan dari bambu. Kebetulan ada sisa-sisa bambu yang tidak terpakai, kita gunakan dan kita manfaatkan untuk menjadi sebuah celengan seperti itu. Ini untuk kesenian. Nah ini capaian pembelajarannya Bapak Ibu, ini karakternya. Mereka sedang menggambar, gambarnya juga gambar yang ada di sini Bapak Ibu. Nah ini contoh nih, anak ini sedang menggambar bunga kenikir Bapak Ibu. Ini mereka langsung diaplikasikan gitu ya, menggambar apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar gitu Bapak Ibu, langsung diaplikasikan. Nah ini kecakapan literasi, ini sedang menonton. Literasinya ada 6 literasi dasar yang kita kembangkan di kecakapan literasi Bapak Ibu. Ini karakter anti korupsinya. Nah itu, pendekatan selanjutnya adalah pendekatan ekstrakurikuler. Sangat banyak sekali ekstrakurikulernya di kami gitu ya Bapak Ibu ya. Ada BKC, karakter yang dikembangkannya. Nah ini kebetulan dapat juara 3 untuk kejuaraan lomba BKC seperti itu. Karakter ada kepramukaan. Ini paskibra. Terus ada ekstrakurikuler olahraga, dan kita ada ekstrakurikuler patroli keamanan, dan terakhir ini ada ekstrakurikuler khusus gitu ya di kita, namanya ekstrakurikuler tatanya di Balai Atikan atau TDBA seperti itu. Nah ini mungkin gambarnya ya. Itu di sawah Bapak Ibu, jadi anak-anak sedang ngababut lah kalau bahasa ini Pak ya, mengambil benih padi ya gitu. Babut gitu ya, seperti itu. Nah ini budaya sekolah Bapak Ibu, di kami ada beberapa budaya sekolah yang kami juga lakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada kegiatan Bias Kaheman, ini sudah menjadi rutinitas setiap Kamis. Itu ada kegiatan Bias Kaheman, anak-anak mengumpulkan beras dan nanti dibagikan kepada peserta didik yang tidak mampu dan masyarakat di lingkungan kami yang tidak mampu. Jadi kami bagikan seperti itu. Terus juga ini karakteristik PAK-nya Bapak Ibu ya. Ada kepedulian, ada tanggung jawab. Nah, terus ada kegiatan pembiasaan merawat dan melalui tatanan yang Balai Atikan. Karena ini program dan ini kegiatan kita. Ini kegiatan-kegiatannya merawat tanaman, membuat media tanam gitu ya Bapak Ibu ya. Ini karakternya. Nah kalau untuk di TDBA kita itu pedulinya tidak hanya peduli pada orang lain saja, tapi ada 3 tribakti ya Bapak Ibu ya. Peduli pada diri sendiri, peduli pada orang lain, dan peduli terhadap alam. Jadi kalau di kita ada konsep tribakti yang selalu kita terapkan di sekolah kami, bahwa anak-anak itu harus peduli pada diri sendiri, harus peduli sama orang lain, dan harus peduli terhadap alam. Begitupun tanggung jawab juga harus tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang lain, dan tanggung jawab terhadap alam seperti itu. Ini tanggung jawabnya Bapak Ibu. Ini keadilan,
Ini proses pembuatan nutrisi alamiah Bapak Ibu. Jadi anak-anak di kami ini dilatih, diajarkan untuk membuat nutrisi alamiah. Jadi nutrisi yang memang bermanfaat bagi tanaman di sini seperti itu. Karena kita butuh dan kita tidak lagi tergantung ya, udah mandiri pupuk gitu ya, seperti itu. Jadi pupuk nggak usah lagi beli Bapak Ibu, kita bikin sendiri seperti itu. Ini sambut siswa Bapak Ibu, setiap pagi kita sambut siswa, guru-guru, dan kita juga ada pemeriksaan di tas. Kalau ada sampah plastik anak-anak, jadi dicek Bapak Ibu ya, dan bawa tumbler sama bekal ya. Itu karena sudah jadi rutinitas kita ada kegiatan bawa bekal dari rumah seperti itu. Karena nggak ada kantin di kita Bapak Ibu seperti itu. Ini ada literasi Quran dan sholat duha, pembacaan yasin serta tausiah dilaksanakan tiap hari Jumat. Nah ini membawa bekal Bapak Ibu, ini gambar bahwa anak-anak di kami ini tiap istirahat itu tidak jajan tapi buka bekalnya Bapak Ibu. Dan buka bekalnya tidak hanya buka bekal, tapi ngebagi juga ke yang lain kalau nggak punya seperti itu. Itu melatih kepekaan gitu ya, kepedulian, jiwa sosialnya dilatih dan diasah dengan membawa bekal dari rumah seperti itu. Nah ini 7 poin artikan istimewa kita punya. Ada Senin Aji Nusantara, Selasa Makan Buana, bawa maneh di sunat, Kamis Nyandi Bawangi, Jumaah nyucikan diri, dan Sabtu Minggu betah di rumah. Paling gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kegiatan-kegiatannya. Mungkin yang paling sangat berbeda mungkin di hari Rabu ya kalau di kami seperti itu. Jadi kita ada kegiatan tandur dan memang biasanya tandur kita mulai itu dilaksanakan di hari Rabu Bapak Ibu karena maneh di Sunda. Tandur itu nanam padi Pak. Menanam padi. Dan kita ngebajak sawah pun tidak usah pakai kerbau Bapak Ibu. Jadi kita membajak sawah itu tinggal dikerahkan anak-anak Bapak Ibu. Sambil main gitu Bapak Ibu ya, sambil main, sambil diinjek-injek sama anak-anak, akhirnya gak usah panggil lagi kerbau gitu Bapak Ibu, gak usah pakai traktor, pakai anak-anak. Kita manfaatkan sumber daya yang ada seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ditandur Pak, udah tanpa kerbau pun padi insya Allah jadi gitu seperti itu. Tanam padi. Nah ini Pak, Bu, ini kemarin kita ini kegiatan Rebomangan di Sunda ya Bapak Ibu ya, ini dengan Pak Kadis nih kita ngalah genjer plus ngabajak sawah kayaknya. Seperti itu. Nah, ini tandur Bapak Ibu, ini tandur. Ini Pak Kadis ya, ini tandur, ini ngalah genjer dan ini kita tandur Bapak Ibu. Jadi guru-gurunya pun turun. Jadi bukan hanya anak-anak, guru-gurunya pun turun Bapak Ibu. Belajar tandur kita juga sama-sama seperti itu. Paling gitu ya Bapak Ibu ya, saya kira untuk yang lainnya sudah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak yang mesti dijabarkan secara detail tapi tidak cukup waktu. Kalau kita sedikit saya numpang bicara, ini nih di depan kita ada kefir, ada kombucha, ada dari buah jeruk. Ini semuanya hasil fermentasi yang dibikin oleh anak-anak. Nanti di bawah juga ada porsi yang sudah dibuat dari ekoprint hasil sampah yang dimasukkan, semua sudah jadi produk. Itu salah satu bentuk pencegahan korupsi. Dengan sekolah dibentuk begini, otomatis kita ada penghematan anggaran untuk listrik, untuk AC dan lain sebagainya. Dan proses nanti rehab dan lain sebagainya juga lebih mudah. Ini sudah tahun-tahun nggak pernah ada perbaikan, tidak pernah ada pengecatan sekolah. Jadi lebih hemat dalam menyusun anggaran barangkali Bapak. Yang terhormat Ibu Sesdis, Pak Kabid, sama seluruh jajaran, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya, Bapak Ibu Kepala Sekolah sekalian. Mohon izin Bu, sebetulnya yang akan pimpin rombongan ke sini itu Pak Kadis, tapi tadi tukaran, jadi saya ke sini. Nah, pertama kita senang sekali sudah diberi ini. Kalau bisa berbagi, kami bisa dibagikan materinya, slide-nya, nanti kami bisa belajar juga. Ini menarik sekali. Terima kasih kami sudah diterima. Kalau saya lihat semangat kepala sekolah semua masih bagus.
bahkan sangat bagus mungkin. Nah, di tengah-tengah kita juga ada teman-teman, saya Bu, sesama eselon 3, kebetulan istri dari kepala sekolah. Ini juga ada kabit promosi kalau nggak salah ya, Mirna di Dinas Perizinan Penanaman Modal ya. Kemudian juga ada dari kabit dari kesehatan, istrinya ketua MKKS. Jadi beliau sama-sama di sini, nanti kita banyak cerita ke Gorontalo. Nah, akhirnya terima kasih sudah diterima. Nanti kami mohon izin, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah akan bertanya langsung kepada Bapak Ibu semua. 2013 kondisinya sudah seperti ini. Saya sedang membayangkan semangatnya. Lah, itu lagi sekolah gratis. Ada bos, saya pernah ke Bali model kayak gini, sekolah alam Bali 40 juta sebulan. Kayak gini Bu, model kayak gini ya Pak Erwin ya. Anak yang sekolah kebanyakan anak-anak orang luar bisa menitipkan anak-anaknya untuk bisa mengeksplor seluruh potensinya. Jadi di sini tuh nggak ada pengekangan proses pembelajaran, walaupun ada kurikulum kementerian, tapi dia berkembang sendiri. Itu makanya tadi ada ke sawah, ada kadang-kadang nangkep ikan ya Pak ya. Biar aja dia berkembang potensinya, dia tangkap visualisasi matanya, dia tangkap telinganya, dia tangkap udaranya di sini menjadi energi gitu. Ya Pak Rizky ya. Ini dari selebriti itu. Ini betul-betul Luar biasa. Ya, kayak hening itu kan, ini kayak meditasi ya, Ya, supaya orang yoga ya. supaya orang melurus pikiran. Oh. Kalau kita bisa begitu, kita bisa lebih kreatif mungkin. Nah, tadi di mobil kami juga diskusi. Insya Allah bisa ya, Bapak Ibu semua. 11 bisa ya. Kami ini Bu, sekolah penggerak di SMP itu sudah lebih dari berapa sekarang? 6 ya, 6 sudah ada 3 angkatan. Dan insya Allah ini juga akan belajar ke sini. Saya anak petani Bapak Ibu, Bu Ses. Makanya waktu lihat itu, jadi ingat kayak dulu di zaman kecil lagi bajak sawah, terus lagi makan di pematang sawah, luar biasa sekali. Terima kasih kami sudah diterima. Semoga sekolah ini makin berkembang dan doakan kami bisa belajar banyak di sini. Dan ini kenapa kami maksa harus ke sini? Otak kita bergerak. Wow, ternyata kita butuh belajar. Akhirnya Bu, saya mungkin menutup, ada sebuah statement yang selalu saya jadikan motivasi. William Shakespeare bilang, to be or not to be is a question. Jadi atau tidak jadi sebuah pertanyaan. Siapa yang menjawab? Tentu kita. Insya Allah kedatangan kami di sini bisa menjawab itu, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan seterusnya kita bisa kerjasama. Perkenan kiranya kontak kepala sekolah, mungkin teman-teman kepala sekolah bisa bertanya, saling berbagi. Terima kasih Bu Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bumi, jernih sungai mengalir, berikan harapan untuk kehidupan. Saya Husin Ali, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Senang sekali di hari yang cukup berbahagia ini, kami dari Kota Gorontalo datang, tadi sudah ketemu dengan Wakil Bupati, Pak Sekda, dipimpin oleh Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Martin Taha, dan kami bersama tim SMP kebagian untuk datang di SMP Ekologi, di SMP 10 Purwakarta. Kami datang ke sini mau melihat dari dekat, mau berkomunikasi, berinteraksi dengan kepala sekolah dan seluruh sivitas sekolah terkait dengan program pendidikan anti korupsi. Banyak hal yang kita dapatkan di tempat ini. Kita mulai dari programnya, program kearifan lokalnya yang dijaga dengan sangat baik. Kemudian di sana ada beberapa nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang menurut kami sangat layak untuk kami tiru. Nah, kegiatan kami ini adalah orientasi lapangan. Kami ingin melihat dari dekat dan kami sudah dapat banyak sekali masukan, dapat banyak sekali input untuk kami coba aplikasikan di Gorontalo. Berharap kiranya sekolah ini semakin berkembang dan tentunya Kota Gorontalo juga kita berharap bisa belajar banyak lebih dari sisi kearifan lokalnya. Sangat luar biasa sekali menjaga kearifan lokal seperti ini. Sesuatu yang sangat susah, tetapi ternyata dengan kebersamaan yang dimiliki oleh kepala sekolah, kemudian seluruh guru, peserta didik, orang tua, dan ditopang oleh kebijakan Dinas Pendidikan, sehingga kami melihat sekolah ini sangat nggak bisa digambarkan dengan kata-kata.
Satu yang mau saya bilang bahwa to be or not to be itu question. Jadi atau terjadi itu ada sebuah pertanyaan. Siapa yang harus jawab adalah kita. Kami jauh-jauh dari Gorontalo datang ke sini atas rekomendasi KPK RI, melihat bahwa yang terbaik tentang program PAK-nya ada di Purwakarta, dan ini sudah kami lihat betul sekali, bahkan lebih luar biasa dari apa yang dijelaskan oleh KPK. Terima kasih SMP 10 Purwakarta. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya berseri bahagia, selaras lestarinya bumi ini. Bumi wujud dari kita, peduli dan cintai alam ini demi masa depan kita. Harmoni seisi bumi. Di sana itu ada taliban teknologi buat kita itu ada misalnya kita melakukan memang bisa memenuhi sisi mindfulness itu. Dan sebenarnya duduk hening itu bukan apa ya, yoga bukan untuk mengosongkan pikiran ataupun bukan untuk apa ya, menarik energi yang berlebihan, tapi ini merupakan salah satu metode meditatif di mana anak-anak ini diajak untuk berkesadarannya itu melalui tarikan nafas keluar masuk, dia menyadari dan menghadirkan pikiran mereka waktu ini dan saat ini. Jadi mereka apa yang dirasakan tubuh itu menjadi perhatian mereka, bukan tentang bagaimana cara mengosongkan pikiran, bagaimana mereka itu bisa mencapai ketenangan batin gitu, tapi lebih kepada bagaimana membentuk peserta didik untuk berkesadaran mindfulness itu. Lestarinya bumi ini, bumi wujud dari kita, peduli dan cintai alam ini demi masa depan kita. Harmoni seisi bumi.